untuk si Afung. Afung, ini kan atas permintaan Pak Irfan ya? Iya, Bu. Saudara ke sana itu atas permintaan Pak Irfan. Benar, Bu. Sudah lama kenal Pak Irfan? Belum, Bu. Belum? Saya tidak kenal. Tidak kenal, baru kali itu? Iya, ketemu muka ya, langsung ya. Oh, tidak pernah memesan sebelumnya karena sudah langsung, Pak Irfan langsung telepon saudara tuh? Iya, Bu. Karena saya memang kalau di lapangan itu ada customer tuh, ada yang telepon baru itu, mungkin dia dapat dari customer saya yang lain. Bisa jadilah ya. Iya. Nah, waktu itu Pak Irfan meminta, ini kan saudara kan pas melihat itu kan masih hidup ya. Iya. Nah, pada saat meminta saudara untuk mengganti itu, apakah dia memberikan alasan, Pak ini tolong, saya kan kalau saya nih, Pak CCTV rumah saya kayaknya begini-begini, tolong dibenerin atau tolong digantikan begitu. Itu ada nggak Pak Irfan memberikan alasan ini harus diganti karena apa begitu? Atau saudara sendiri, Pak ini masih aktif. Kok tidak diganti? ada, Bu, karena saya di saudara Irfan ngomong mas security untuk mengganti DVR. Ini teknisi yang bagian CCTV nih mau ganti DVR di dalam. Nah, lalu saya tunjukin ya ini yang mau diganti ya ini gitu. Jadi enggak langsung minta ganti aja ya? Iya. Langsung enggak ada alasan apapun ya? Oke. Afung, saya mau tanya ya. Tadi saudara mengatakan saudara mengganti jam 3.15 atau 3.20 ya? Itu jam 3 pagi apa jam 3 sore? 3 sore ya. Terus saudara tadi ada mengatakan bahwa ada yang mati, tidak kelihatan gambarnya ya? Ada, Bu. Nah, saya mau nanya, yang tidak kelihatan gambar itu apa sebabnya? Apa kameranya yang rusak atau DVR-nya atau bagaimana? Jadi biasanya kalau di lapangan itu memang input nomor itunya kan di DVR itu ada lubang-lubang untuk setiap kamera kan colok ke sana. Jadi lubang yang itu nomor 1 sama ada 8 itu memang mati, Bu. Kenapa mati? Biasanya kalau dari pengalaman itu adalah karena kena listrik, shock, atau kena biasanya petir, Bu ya, bisa jadi. Jadi lubang inputnya mati. Makanya dia pakai 2 DVR. DVR atas itu untuk yang lubang 1 sama 8 mati ini, kabel dicabut, masukin ke DVR yang di atas, supaya nanti gambar yang ini nyala, bisa masuk ke DVR yang bawah. Tapi di kotak yang nomor 8 itu ada pembagian 4 kotak. Oh gitu. Iya. Terus yang tidak ada gambar itu yang kan ada titik itu di kamera kelihatan ya, arah-arah dari kamera itu. Saya tidak perhatikan, Bu. Tahu tidak arahnya? Tidak perhatikan saya, Bu. Nah, kemudian yang rusak itu kan saudara ganti tadi ya? Iya. Yang saudara ganti itu sama nggak arahnya semuanya? Ya, tetap saya seperti pekerja profesional, Bu ya. Saya belajar hal kecil. Jadi saya penggantian mesin itu nanti akan saya kembalikan seperti semula, Bu. Supaya nanti yang punya itu, customer saya itu tidak membingung, ini kok posisinya acak-acak gitu. Ya, terus? Ya itu saya kembalikan seperti semula. Nomor 1 tetap mati, walaupun udah digantikan berarti otomatis kan masih nyala. Tapi saya tidak colok ke situ karena ya kembalikan seperti semula. Seperti semula. Penggantinya saudara hari apa? Hari Tanggalnya? Sabtu, tanggal 9. Tanggal 9 jam Hari Sabtu. 3. Enggak, jam 3-an itu saya terima pesanan dari. Nah, kemudian saya tanyakan pada waktu itu saudara tahu nggak sepenglihatan ada kejadian di sana? Tidak tahu, Bu. Setelah itu? Tidak tahu, saya tahunya hari Senin, Bu ya. Senin. Dari? Senin saudara tahu ya. Nah, pada waktu saudara tahu, coba saudara mengingat lagi nggak kejadian bahwa saudara pernah mengganti DVR di daerah sana? Saya tidak kepikiran ke sana, Bu. Iya. Saudara nggak pikir? Iya. Berita seheboh itu terus saudara yang mengganti DVR sana, saudara nggak pikir sampai ke sana? Tidak kepikir. Tidak ada pikiran bahwa ada kejadian seperti itu yang itu masih yang saya ganti, saya nggak ada kepikiran seperti itu. Terus kapan saudara mulai berpikir setelah kejadian? Hari Selasa atau Rabu, karena ada Pak RT kan biasa kan di komplek itu ada grup ya, informasi. Ya. Tetangga juga ada WA katanya polisi tembak polisi segala macam itu. Saya baru baca, ini di mana kejadian itu Durian 3. Oh gitu ya. Ya saya juga belum sempat kepikir bahwa saya akan ke arah sini gini. Gitu. Terus sampai sekarang mikir, saudara sempat nggak berpikir setelah itu atau setelah saudara di BAP bahwa yang saudara ganti itu dan kemudian saudara bisa nggak mengingat waktu itu, oh ini nih arah dari kamera-kamera yang saya
yang rusak yang saya perbaiki. Iya. Ada nggak kira-kira mengarah ke tempat kejadian? Tidak Bu, karena pekerjaan saya kan banyak ya. Saya tiap hari muter-muter ya. Jadi saya tidak perhatikan posisi kamera customer saya seperti apa. Jadi biasa saya habis kerja udah selesai udah. Iya Bu. Satu lagi. Oke, Masih cukup. satu. Saksi Afung, saya langsung ke saudara sambil bicara itu. Apakah pertanyaan saya kenal tidak dengan terdakwa Ferdi Sambo sama terdakwa Ibu Putri? Tidak Pak. Tidak ya. Dapat saudara jelaskan, tadi kan saudara menyampaikan bahwa tukang harian, Pemasangan teknisi harian. Bisa jelaskan nggak? Saya kurang ngerti nih, CCTV, DVR sama alat penyimpanan data itu seperti apa? Apa bedanya? Maksudnya adalah proses DVR ini Enggak, atau CCTV-nya apa? Itu apa? Oh, DVR tangkapannya. itu apa? Alat penyimpanan data itu apa? Ya, oke, siap Pak. Jadi DVR itu adalah media untuk menampung input kamera yang kita pasang. Ada yang mau 4 kamera, 8, 16 boleh, bebas. Lalu hadis itu adalah di posisi ada di dalam, kebanyakan ya, ada di dalam mesin DVR. Itu kapasitasnya itu sesuai dengan permintaan customer. Mau rekam berapa lama, kalau semakin lama berarti otomatis dia harus semakin besar hadisnya. Nah, lalu butuh namanya power supply. Power supply itu adalah listrik untuk kamera, gitu Pak. Baik. Tadi kita langsung ke mengenai penggantian DVR itu yang tadi saudara Ya. jelaskan. Apakah saudara juga pernah mengganti DVR atau alat penyimpanan data di Komplek Duren 3 yang pada tanggal 9 Juli tersebut? Tidak. Tidak pernah mengganti? Cuma di pos penjagaan saja Pak. Ya. Jadi di Komplek Duren 3 itu di pos satpam. Ya, pos satpam saja. Siapa yang perintahkan saudara untuk mengganti itu? Saudara Irfan ya. Saudara Irfan. Baik. Tahu tidak alasan penggantian yang diminta saudara Irfan untuk mengganti DVR itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tadi saya minta saudara jelaskan, kan saudara yang mengganti nih DVR-nya. Kondisi DVR lama itu gimana kondisinya? Ya, masih nyala ya, terpasang seperti biasa. Masih nyala. Ya. Nah, setelah saudara mengganti dengan DVR baru, ya, DVR baru, apa yang saudara lakukan dengan DVR lama itu? Habis saya bongkar, saya lalu rapiin, masukin ke kardus. Itu adalah kardus mesin DVR yang baru Pak. Itu kardusnya tuh. Oh, masukin ke yang Kardus. lama masuk ke situ. Iya. Nah, yang setelah diganti dengan DVR baru itu hidup tetap nyala. Yang saya nyala seperti semula aja. Ya, tetap nyala kan? Betul, Kan ya. sebelum diganti nyala nih. Nyala. Iya, Diganti harus tetap nyala, Pak. nyala. Nah, saya tanya nih, saya kan saudara nih ahlinya di bidang itulah ya. Masih belajar Pak. Ya, apakah dengan mengganti DVR tersebut, kan saudara mengganti nih, sistem elektronik atau CCTV itu tidak berfungsi? Biasanya itu kalau di lapangan itu memang ada prosedurnya seperti apa. Iya. Untuk melakukan namanya shutdown ya, seperti komputer, jadi supaya dia mesin itu tidak crash saja, gitu. Dan ada beberapa mesin memang tinggal dicabut bisa. Ya, pertanyaan saya gini Pak, Bapak ganti nih DVR-nya, ya, mengganti DVR baru. CCTV-nya jadi tidak berfungsi atau gimana? Atau tetap jalan aja? Tetap jalan biasa. Tetap jalan, itu pertanyaan saya. Baik. Apakah mengcopy file atau menyalin file dari DVR itu menyebabkan rusak tidak DVR lamanya? Harusnya tidak Pak ya. Tidak ya. Tidak. Tadi saudara juga sebutkan, selain saudara siapa saja yang ada pada saat penggantian itu? Posisi saya di depan menghadap monitor DVR CCTV, belakang saya saudara Irfan lagi duduk, security samping saya dekat jendela kaca. Ya, menemani saya untuk bongkar. Baik. Kembali lagi soal DVR yang lama. Setelah diganti dengan yang baru, apakah DVR lama itu menjadi tidak berfungsi atau rusak? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Baik.
Selain pergantian DVR di pos satpam itu, saudara pernah juga tidak mengganti DVR di Tidak Barreskrim? Tidak pernah. Di Propam? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah ya? Iya, tidak pernah, Pak. Di Propam juga tidak pernah. Apakah saudara kenal dengan saudara Ari Cahya? Dulu sempat kenal dia itu karena saya kan pekerjaan, saya pasang CCTV, akses pintu, sama sound system juga ya. Jadi intinya saya kenal dia itu pas lagi di Polda masalah ya, karena saya ada pemasangan di sana juga, perbaikan. Saya pasang akses pintu aja, Pak, sama pekerjaan. Pernah tidak untuk diminta untuk mengganti DVR di Barreskrim atau di... Oh, tidak pernah, Pak. Sementara cukup ya, Mulia, dilanjutkan. Saya ke Pak Afung ya. Ya. Langsung saja. Pak, itu tadi kan Bapak ceritakan waktu ketika datang itu ada DVR, nggak ada harddisknya satu ya? Iya, benar, Pak. Emang ada mesin yang nggak ada harddisknya atau memang itu biasa Bapak lihat begitu? Ini memang dalam kasus tertentu ya. Jadi untuk memaksimalkan kamera yang nyala, tapi karena mati input, namanya mati input. Jadi mereka itu ada teknisi yang biasa yang lain itu menambah satu DVR lagi agar yang mati itu bisa tetap diaktifin gitu, Pak. Kalau harddisk yang nggak ada itu, Bapak lihat ada tanda-tanda perusakan atas DVR-nya nggak? Misalnya ditarik paksa atau dibongkar paksa, ada tanda-tanda itu nggak ketika Bapak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ketika Bapak, tadi kan Bapak katakan bersama Pak Irfan ya Pak ya? Iya. Nah ketika Bapak mengganti tadi, Pak Irfan ada cerita nggak ini disuruh ganti nih oleh bos saya, Pak FS gitu misalnya? Ada nggak? Saya tidak mendengar ya. Nggak ada ya? Iya. Dari atau dari disuruh ganti oleh Bu PC gitu ada nggak Pak? Tidak. Tidak ada juga ya. Itu CCTV-nya itu bisa koneksi ke handphone nggak Pak? Kan ada yang CCTV bisa koneksi ke handphone tuh. Kalau saya perhatikan memang ada kabel data yang kecolok di belakang DVR ya. Secara otomatis biasanya harusnya sih connect ya. Harusnya connect ya? Iya. Kalau waktu itu Bapak pastiin nggak connect atau tidaknya? Saya tidak cek, Pak. Ketika Bapak ganti dengan DVR yang baru, Bapak minta dikonekin nggak ke handphone? Ada, saya ngomong mas security, ini kondisi kan kemarin pas sebelum saya cek kan memang tercolok. Ya saya pastikan apakah mau seperti di online-nya apa tidak. Dan security bilang oke katanya. Online ini? Online ini. Dengan handphone siapa Pak? Handphone yang jaga, Pak. Handphone security berarti? Security, betul. Ingat nggak namanya siapa Pak? Saya tidak ingat, Pak. Nggak ingat namanya ya. Ada perintah khusus nggak Pak dari Pak Irfan misalnya, ini DVR tolong nanti habis diganti langsung kasih ke saya mau sembunyikan gitu, ada nggak Pak? Pernah dengar? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Itu harddisknya Bapak ganti juga ya? Enggak, jadi Enggak, kondisinya itu kan kalau biasanya ya mesin DVR itu dia sudah paket sama harddisknya di dalam, Pak. Sudah paket ya? Sudah paket. Oke, satu ke Mbak Anita deh. Mbak Anita, tadi kan Mbak Anita ceritakan tuh sistem transfer tuh ada dua ya, dari M-Banking dan Internet Banking gitu ya. Iya, benar. Saudara penasihat hukum, ini mau dilihat sekalian. Oh iya. Kan, silakan lanjutkan. Oh iya. Silakan lanjut. Tadi kalau melalui M-Banking transaksinya kalau misalnya ganti handphone berarti SIM yang lama dipindahin ke handphone yang baru begitu.